Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak Umi? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Simak video kali ini ya anak Umi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Vertebrata. Sudah tahukah anak Umi apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Nah, kalau dikatakan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Berdasarkan persamaannya, hewan vertebrata ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kelas Pisces, yang kedua kelas Amphibia, dan yang ketiga kelas Reptilia, yang keempat kelas Apes, dan yang kelima adalah kelas Mamalia. Yang pertama adalah Pisces. Pisces ini atau bisa juga kita sebut dengan ikan. Nah, ciri-ciri kelompok ikan ini tubuhnya bersisik, bernapas dengan insang, memiliki sirip untuk berenang, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, alat gerak pada ikan ini dia bergerak menggunakan sirip. Yang kedua, kelompok amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Nah, contoh dari kelompok amfibi ini yaitu kodok, katak, dan juga salamander. Ciri-ciri kelompok amfibi antara lain hidup di dua tempat, kemudian kulit tubuhnya lembab dan licin, alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Katak bergerak dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Yang ketiga, kelompok reptilia. Kelompok reptilia itu adalah kelompok hewan melata atau berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Nah, contoh hewan reptilia itu adalah ular, buaya, kura-kura. Nah, ciri-ciri kelompok reptilia yang pertama itu adalah kulitnya bersisik, kemudian dia juga bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian berdarah dingin. Nah, kalau dikatakan berdarah dingin, berarti suhu tubuhnya itu menyesuaikan suhu lingkungan. Nah, kemudian ular ini bergerak dengan menggunakan otot perut. Ular bergerak dengan cara meliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Kemudian kelas Apes. Nah, kalau dikatakan Apes berarti ini adalah kelompok burung. Nah, contohnya itu seperti ayam, bebek, dan juga burung elang. Nah, ciri-ciri kelompok burung antara lain pertama memiliki paruh, kemudian tubuhnya ditutupi oleh bulu, kemudian dia memiliki sayap. Sayapnya ini berfungsi untuk terbang. Kemudian dia termasuk hewan berdarah panas dan alat pernapasannya itu ada dua, yaitu yang pertama dengan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Nah, saat dia terbang, dia menggunakan alat pernapasannya itu adalah berupa pundi-pundi udara. Kemudian alat perkembangbiakannya itu adalah dengan cara bertelur. Nah, alat gerak pada hewan apes ini, dia itu bergerak dengan menggunakan kaki dan juga sayap. Yang terakhir, kelompok mamalia. Nah, kelompok mamalia ini biasanya itu dicirikan dengan memiliki kelenjar susu. Nah, contohnya hewan mamalia ini seperti kelelawar, tikus, harimau, dan lumba-lumba. Nah, ciri-ciri kelompok mamalia ini yang pertama itu dia memiliki kelenjar susu, kemudian kulitnya itu ditumbuhi oleh rambut. Jangan dikatakan bulu ya nak, tapi rambut. Nah, kemudian dia ini termasuk hewan berdarah panas. Kalau dikatakan berdarah panas, berarti suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Alat pernapasannya dengan menggunakan paru-paru. Kemudian sebagian besar alat perkembangbiakannya adalah dengan cara melahirkan. Nah, alat organ gerak sapi yaitu berupa 4 kaki yang berfungsi memudahkan sapi untuk bergerak. Misalnya seperti berjalan, berlari, serta mencari makanan. Nah, kelas invertebrata. Nah, apa itu invertebrata? Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Berdasarkan pembagian kelasnya ini, invertebrata ini dibagi beberapa kelas. Yang pertama itu ada Porifera, Arthropoda, Moluska, Coelenterata, kemudian Annelida. Porifera. Porifera ini merupakan hewan dari kelas Porifera dengan penutup tubuh berupa pori-pori dan alat geraknya itu adalah berupa flagel. Kemudian kelas Arthropoda. Hewan yang memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen. Mereka bergerak menggunakan kaki dan sayap. Contohnya itu kalau kelas Arthropoda ini seperti kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Kemudian kelas Moluska. Biasanya hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cangkang pada bagian atas tubuhnya. Nah, fungsinya itu sebagai pelindung tubuh bagian luar. Nah, hewan moluska ini terbagi menjadi beberapa kelas dan pada tiap kelasnya memiliki alat gerak yang berbeda. Contohnya seperti gastropoda, dia bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Contohnya itu seperti siput. Nah, sementara kalau cephalopoda ini alat geraknya adalah pada kaki dan kepalanya. Contohnya itu adalah seperti cumi-cumi dan gurita. Kemudian Felicipoda. Nah, Felicipoda ini bergerak menggunakan kaki pipihnya. Contohnya itu adalah Cephalopoda. Coelenterata. Hewan yang termasuk kelas Coelenterata memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun kepada mangsa. Hewan ini tidak memiliki sistem alat gerak. Contohnya adalah seperti ubur-ubur dan anemon laut. Kemudian kelas Annelida. Kelas Annelida ini juga dikatakan sebagai jenis permes atau bangsa cacing. Nah, jadi cacing ini dia bergerak dengan menggunakan otot-otot perutnya. Nah, kemudian contohnya hewan permes ini adalah seperti cacing tanah dan juga lintah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.